Selamat malam teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai epistemologi. Epistemologi adalah cabang besar dari pengetahuan filsafat. Epistemologi berbicara mengenai pengetahuan tentang pengetahuan. Awalnya filsafat memiliki kepercayaan diri untuk berbicara mengenai kebenaran, berbicara mengenai kenyataan tanpa menanyakan apakah pengetahuan yang kita pahami itu benar-benar nyata atau benar. Lalu bagaimana kita bisa menyusun suatu pengetahuan agar menjadi benar? René Descartes sudah mengandaikan bahwa pengetahuan itu berdasarkan subjek. Subjek yang mengamati, yang menalar sehingga menghasilkan suatu gambaran mengenai suatu pengetahuan. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi Immanuel Kant, apakah benar kita ini memahami pengetahuan itu dengan sebenar-benarnya gitu kan. Jangan-jangan kita itu harus memeriksa kemampuan kita untuk memahami kebenaran, memahami realitas gitu kan. Sebelum berbicara tentang kebenaran, Immanuel Kant menjelaskan bahwa kita seharusnya memahami apakah syarat-syarat untuk mengetahui sesuatu dan berdasarkan apa pengetahuan itu hadir. Apakah pengetahuan itu berdasarkan rasionalitas, penalaran? Apakah pengetahuan itu berdasarkan pengalaman? Lalu apakah kita hanya mempercayai pengetahuan berdasarkan nalar saja tanpa harus melakukan introspeksi atau melakukan suatu justifikasi kebenaran? Apakah pengalaman saja yang dianggap benar? Ini menjadi sesuatu persoalan dalam filsafat, sehingga lahirlah epistemologi. Dan Immanuel Kant menggeser kepada suatu rumusan kebenaran yang diyakini bisa diketahui menjadi kepada apa syarat-syarat kita bisa mengetahui. Hal ini menjadi suatu yang menarik. Epistemologi akan selalu dibahas di dalam filsafat, baik yang memang mendasarkan kebenaran itu pada epistemologi atau disebut dengan fondasionalisme, dan ada yang menyatakan bahwa epistemologi itu sudah sesuatu yang tidak perlu dibahas lagi, sehingga lahirlah anti-fondasionalisme. Pengetahuan adalah hadirnya suatu gambaran mengenai sesuatu di dalam pikiran kita. Itu sesuatu yang definisi yang sangat memudahkan. Lalu pemahaman kita ini bukan hanya berdasarkan suatu penalaran subjek diri sendiri saja, tapi lewat pengalaman, bahkan cerita orang lain. Lalu kita mengambil pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain, dinyatakan itu sebagai suatu pengetahuan. Bahkan kita melakukan suatu keputusan berdasarkan rasionalitas, logika, kemudian pengalaman kita, baik di dalam menentukan keputusan bisnis, keputusan rumah tangga, analisis sains, analisis keamanan, yaitu melibatkan suatu penalaran dan pengalaman. Hal ini menjadi sangat penting bagi Kant, ya, pengetahuan yang bersifat a priori, penalaran, pengandaian berdasarkan transendental pengetahuan, dan pengalaman yang bersifat a posteriori itu sesuatu yang sangat penting, sehingga lahirlah disebut dengan sintesis a priori. Realitas menurut Kant itu sesuatu yang hadir, dia realitas menampakkan diri kepada kita berupa fenomena. Sesuatu yang tidak bisa kita pahami itu adalah noumena. Jadi subjeklah yang harus melakukan suatu penalaran terhadap fenomena gitu kan. Ada sesuatu yang diolah di alam pikiran kita, dan tentu saja itu akan menjadi suatu keputusan berdasarkan kategori transendental dan menjadi suatu pengetahuan. Lalu ya Kant masih belum puas mengkritik, akhirnya dia mengkritik terhadap rasio murni gitu kan. Nah di sini ya tentu saja pengetahuan yang bersifat rasional itu harus dikombinkan dengan sesuatu yang bersifat pencerapan indrawi dan pengalaman. Lalu pada intinya
manusia dengan pengalaman indrawinya melakukan pencerapan indrawi, kemudian memahami sesuatu secara partikular atau fragmentaris. Lalu dengan penalaran dibangunlah suatu gambaran pengetahuan yang bersifat tidak fragmentaris lagi gitu, sesuatu yang utuh gitu kan. Nah, di sini peran nalar itu sangat penting. Jadi dari pencerapan indrawi yang bersifat induksi lalu menjadi sesuatu yang deduksi, kesimpulan umum. Jadi realitas itu menjadi utuh itu dalam suatu abstraksi dan penalaran yang kita anggap itu sesuatu yang bersifat umum gitu kan. Kita bertemu dengan satu peristiwa yang lain, realitas yang lain, lalu kita anggap itu sebagai suatu keadaan, realitas atau satu peristiwa. Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu? Ini suatu pertanyaan yang sangat penting di dalam epistemologi. Bisakah kita memahami sesuatu sampai seutuh-utuhnya gitu kan? Ya bagi Immanuel Kant bahwa kita hanya bisa memahami sesuatu berdasarkan fenomena-fenomena yang hadir kepada kita. Fenomena itu bersifat indrawi. Kemudian adalah suatu peristiwa. Suatu peristiwa yang tentu saja memiliki hadir, kita analisis dan kita berikan suatu rumusan pengetahuan berdasarkan ini etis, ini moral, ini suatu yang bersifat ontologis. Nah, di sana. Jadi dalam dunia epistemologi, cabang filsafat besar ini ada aliran rasionalisme yang mendasarkan bahwa penalaran rasional, subjek, res cogitan yang menentukan semua pemahaman pandangan dunia gitu kan. Jadi René Descartes menyatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Jadi suatu yang bisa dipikirkan itu tentu saja yang ada gitu kan. Karena tidak bisa dipikirkan maka itu tidak ada. Tapi bagi Kant ya yang hadir ke dalam kehidupan kita itu fenomena yang bisa kita pahami, tentu ada yang tidak bisa kita pahami, sesuatu pada dirinya sendiri. Kemudian ada empirisme. Empirisme adalah suatu aliran epistemologis yang menyatakan pengalaman lah yang akan menentukan penalaran. Hadirlah suatu konsep-konsep kebenaran itu berdasarkan pengalaman gitu kan. Tanpa pengalaman manusia hanya menduga-duga saja gitu kan. Dan sayangnya bertitik tolak kepada satu, empirisme dan rasionalisme itu sesuatu yang menurut Kant adalah tidak tepat juga, karena manusia memiliki pencerapan indrawi, pengalaman yang tentu saja bersifat partikular, serasa terpisah-pisah, lalu dinalar oleh pikiran penalar manusia ini menjadi sesuatu konsep, suatu pengetahuan yang bersifat a priori, sintesis a priori, bahkan bisa menentukan suatu nilai moral kebenaran. Kemudian Hegel kurang setuju dengan Immanuel Kant, karena bagi Hegel ya manusia itu dengan rasionalitasnya seharusnya bisa memahami pengetahuan dengan secara utuh, mendalam, dan universal. Realitas dinamai oleh Hegel juga sebagai suatu peristiwa. Peristiwa ini bisa membentuk suatu sejarah gitu kan. Karena kita berefleksi tentang sesuatu yang sudah terjadi, tentang sesuatu yang sedang terjadi dan sudah terjadi gitu kan. Hegel menyatakan bahwa yang rasional adalah real, yang real adalah ya rasional. Intinya adalah rasionalitas dan sesuatu yang real itu sesuatu yang sama gitu kan. Dari sini Hegel sudah berusaha untuk menarik suatu optimisme bahwa dengan kerasionalan, dengan penalaran manusia dengan cara yang bersifat dialektis, sintesis, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada tesis, sintesis, dan ada tesis, antitesis, dan sintesis. Ini sesuatu yang memberikan suatu gambaran atau metode bahwa dunia ini bisa dipahami. Ketika ada sesuatu yang belum terpahami, ini adalah bagian dari suatu antitesa, dan suatu saat akan hadir suatu pengetahuan yang lebih menjelaskan tentang ketidakpahaman, ketidakhadiran tersebut. Dan bagi Hegel bahwa yang namanya jiwa itu selalu akan menimbulkan gerakan. Setiap yang bergerak itu memiliki jiwa. Sehingga bagi Hegel peristiwa ini adalah tentang perubahan. Ketika suatu perubahan terjadi maka di sana adalah gerak. Dan ketika zaman bergerak maka di sana ada
ada jiwa zaman gitu kan yang menggerakkan. Dan proses perubahan itu harus dipahami di dalam suatu internalisasi pikiran gitu kan, suatu rasionalitas di dalam suatu logika yang menurut Hegel ini dikaitkan dengan untuk memahami fenomena tentang kemanusiaan yang dalam lebih luas adalah peristiwa dan sejarah. Dari sini kita mungkin bisa memahami bahwa adanya suatu optimisme untuk memahami realitas secara utuh, secara universal, sesuatu yang bersifat abstraksi, dan berusaha untuk melampaui suatu pencerpan indrawi, melampaui suatu nalar yang bersifat kontekstual, melampaui teks yang melampaui pikiran yang punya situasi, melampaui suatu pikiran yang bersifat saat ini gitu kan. Hegel menyatakan bahwa ya sesuatu yang universal itu harus berlaku di saat dulu, sekarang, dan akan datang gitu kan. Jadi setiap pembacaan mengenai epistemologi berawal dari suatu kesadaran individu gitu kan, meskipun yang namanya realitas suatu peristiwa sejarah hadir ke dalam diri kita, di hadapan kita lah yang memaknainya itu. Sehingga lebih lanjut Heidegger menyatakan bahwa ya sebenarnya realitas itu sebenarnya begitu luas, sangat begitu luasnya. Manusia hanya bisa membatasi realitas itu lewat bahasa, lewat kesadaran dan teori, sedangkan teori dan kesadaran itu juga terbatas gitu kan. Jadi realitas itu tidak pernah tercakup seluruhnya oleh konsep manusia dan bahasa manusia juga. Jadi kata-kata Heidegger menyatakan adalah bahasa adalah rumah ada, ya sebatas itu relasi antara manusia dengan kenyataan